Halo sahabat sehat semua, kembali lagi bersama saya, Dokter Sahabat Lansia Sehat. Hari ini, kita akan membahas topik yang mungkin jarang dibicarakan, tapi sangat penting terutama bagi Anda yang sudah memasuki usia 60 tahun ke atas. Seringkali kita mendengar bahwa sayuran itu sehat, benar kan? Sayur adalah salah satu pilar utama pola makan sehat, penuh serat, vitamin, dan mineral. Tapi, tahukah Anda bahwa tidak semua sayuran itu aman untuk dikonsumsi para lansia? Ya, ini fakta yang sering terlewatkan. Sayuran memang menyehatkan, tapi beberapa jenis sayur ini justru bisa menimbulkan masalah kesehatan, mulai dari peradangan, naiknya kadar asam urat, sampai gangguan pencernaan. Jadi, hari ini saya akan membahas secara lengkap kenapa tidak semua sayuran cocok untuk usia 60 tahun ke atas. Dampak negatif dari konsumsi berlebihan sayur tertentu, sayuran berbahaya yang sebaiknya dihindari, dan tentunya rekomendasi sayuran terbaik untuk mendukung kesehatan Anda agar tetap aktif dan bugar di usia lanjut. Mari kita mulai dengan pertanyaan dasar. Kenapa sih tidak semua sayuran baik untuk lansia? Pada dasarnya, sayur adalah sumber gizi penting. Sayur mengandung vitamin, mineral, antioksidan, dan serat. Tapi setiap sayur punya kandungan senyawa alami yang berbeda. Beberapa sayuran punya purin tinggi. Beberapa mengandung oksalat tinggi. Ada juga yang bisa memicu produksi gas berlebih di dalam perut. Untuk orang muda dengan sistem pencernaan yang masih kuat, ini bukan masalah besar. Tapi untuk lansia, sistem pencernaan sudah tidak sekuat dulu. Enzim pencernaan mulai menurun, usus besar lebih lambat bekerja, asam lambung cenderung berkurang. Akibatnya, beberapa jenis sayur bisa memicu kembung, nyeri perut, hingga radang sendi karena kadar asam urat naik. Sekarang, mari kita bahas, apa saja sih 4 sayuran yang sebaiknya dibatasi atau dihindari oleh lansia? Saya yakin beberapa dari Anda pasti terkejut mendengar daftarnya. 1. Bayam. Bayam sering dianggap superfood, tapi bayam mengandung purin yang cukup tinggi. Purin ini di dalam tubuh akan diubah menjadi asam urat. Kalau dikonsumsi berlebihan, bisa memicu serangan gout, nyeri sendi mendadak, bengkak, meradang, terutama di jempol kaki. Jadi untuk lansia yang punya riwayat asam urat tinggi, bayam perlu dibatasi. Kalau ingin makan bayam, sebaiknya tidak setiap hari dan perhatikan porsi. 2. Kangkung. Siapa yang tidak kenal kangkung? Murah, mudah didapat, dan enak ditumis. Tapi, kangkung juga tinggi purin, sama seperti bayam. Selain itu, kangkung bisa memicu kontraksi otot halus di saluran pencernaan. Bagi beberapa lansia dengan masalah pencernaan sensitif, kangkung bisa membuat perut kembung atau diare. Jadi lebih baik kangkung dikonsumsi sewajarnya saja, tidak terlalu sering. 3. Daun singkong. Daun singkong populer di banyak daerah Indonesia. Tapi ternyata, daun singkong mengandung senyawa sianida alami. Kalau cara memasaknya tidak benar-benar matang, sisa sianida bisa menumpuk dan meracuni tubuh. Selain itu, daun singkong juga punya kandungan serat yang cukup kasar. Bisa memberatkan kerja usus lansia. Kalau mau makan daun singkong, pastikan direbus sampai betul-betul matang dan tidak terlalu sering. 4. Kol atau kubis. Kol atau kubis segar sering dijadikan lalapan. Tapi hati-hati, kol mengandung senyawa yang bisa memicu produksi gas berlebih di dalam usus. Bagi lansia, ini bisa menyebabkan perut kembung, begah, dan nyeri ulu hati. Selain itu, kol mentah juga kadang mengandung bakteri bila tidak dicuci bersih. Jadi, kalau mau makan kol, lebih aman dikukus sebentar atau ditumis ringan. Sekarang pertanyaannya, apa sih bahayanya kalau sayuran ini tetap dikonsumsi berlebihan oleh lansia? Beberapa resikonya antara lain, asam urat melonjak, sendi bengkak, nyeri,
bahkan bisa sulit berjalan. Pencernaan terganggu, mulas, kembung, sembelit, atau diare. Peradangan, zat tertentu pada sayur bisa memicu radang sendi. Keracunan ringan, seperti pada daun singkong kalau tidak diolah dengan benar. Jadi, bukan berarti harus takut makan sayur ya, tapi lebih bijak memilih dan mengolahnya. Sekarang, bagian paling penting. Sayuran apa yang justru direkomendasikan untuk lansia? Berikut 4 sayuran yang saya rekomendasikan untuk Anda konsumsi secara rutin. Pertama, brokoli. Brokoli kaya antioksidan, vitamin C, vitamin K, dan serat halus. Brokoli juga punya zat antiinflamasi alami yang baik untuk mencegah radang sendi. Cara terbaik menikmatinya adalah dikukus ringan agar nutrisinya tetap terjaga. Kedua, wortel. Wortel mengandung beta-karoten tinggi yang diubah tubuh menjadi vitamin A. Sangat bagus untuk menjaga kesehatan mata lansia, apalagi risiko katarak meningkat di usia senja. Selain itu, serat pada wortel juga lembut dan mudah dicerna. Ketiga, labu kuning. Labu kuning sering diremehkan, padahal sangat bermanfaat. Labu mengandung vitamin A, vitamin C, dan antioksidan yang membantu meningkatkan imunitas. Selain itu, rasanya manis alami, cocok untuk dijadikan sup atau dikukus sebagai camilan sehat. Keempat, buncis. Buncis adalah sumber protein nabati dan serat larut yang baik. Buncis bisa membantu menurunkan kadar kolesterol dan mengontrol gula darah. Seratnya juga lebih mudah dicerna dibanding daun singkong atau kol mentah. Selain memilih sayuran yang tepat, cara mengolahnya juga tidak kalah penting. Berikut beberapa tips sederhana agar nutrisi tetap terjaga. Cuci bersih dengan air mengalir. Pastikan tidak ada sisa pestisida atau kotoran. Rebus atau kukus sebentar. Jangan terlalu lama agar vitamin tidak hilang. Hindari mengoreng sayur terlalu sering. Lemak jenuh dari minyak bisa menambah beban kerja organ tubuh. Gunakan bumbu alami. Kurangi garam berlebihan agar tekanan darah tetap stabil. Jadi, intinya sayuran tetap wajib ada di piring makan harian. Tapi, lansia perlu lebih selektif. Beberapa sayur, meski menyehatkan, bisa memicu masalah bila dikonsumsi berlebihan. Dengan memilih sayuran yang tepat seperti brokoli, wortel, labu kuning, dan buncis, Anda bisa menjaga daya tahan tubuh, mencegah nyeri sendi, dan mendukung kesehatan pencernaan. Dan yang terpenting, Anda bisa menikmati usia senja dengan lebih nyaman, bugar, dan tetap aktif tanpa bergantung pada obat-obatan tambahan. Kalau Anda merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa share video ini ke keluarga atau teman yang juga sudah berusia 60 tahun ke atas. Semoga makin banyak lansia Indonesia yang lebih sehat dan bahagia di usia senja. Kalau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Dan kalau Anda punya pengalaman atau resep sayur sehat favorit, bagikan juga di komentar, siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk yang lain. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan informasi kesehatan terbaru dari saya, Dokter Sahabat Lansia Sehat. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa di video edukasi kesehatan selanjutnya. Semoga sehat selalu. Salam hangat untuk Anda semua.